Nah, vektor satuan. Vektor satuan adalah vektor yang mempunyai magnitudo tepat satu dan mempunyai arah tertentu. Nah, vektor satuan ini digunakan untuk menyatakan arah ya. Nah, jadi arah itu biasanya dinyatakan ke arah sumbu X positif, Y, dan Z ya, di mana sumbu vektor ke arah sumbu X, vektor satuan ke arah sumbu X itu dilambangkan dengan I topi, sementara Y dilambangkan dengan J topi dan Z dengan K topi seperti itu. Nah, misalkan contoh ya, di sini ada dua vektor nih, vektor A dan vektor B. Maka vektor satuannya dapat dituliskan sebagai berikut. Ini adalah vektor A sama dengan AXI ditambah AYJ ditambah AZK. Kemudian juga vektor B itu sama dengan BXI tambah BYJ dan tambah BZK. Nah, gimana cara menjumlahkannya? Cara menjumlahkannya, kita menjumlahkannya dengan yang satu komponen, I dengan I, J dengan J, K dengan K. Untuk lebih mudah, kita bisa atau menulisnya dalam bentuk matriks, ya, jadi lebih mudah untuk dipahami. Nah, jadi kalau kita menjumlahkannya seperti ini. Nah, jika demikian, bagaimana menghitung magnitudo vektor? Jadi ini kan komponen vektor ya, vektor satuan, magnitudonya gimana? Nah, kita bisa menghitungnya menggunakan akar dari penjumlahan kuadrat masing-masing komponen, seperti itu. Ini magnitudo vektor A, ini magnitudo vektor B. Nah, kemudian perkalian vektor ya. Kita akan bahas mengenai perkalian vektor. Nah, pada dasarnya ada beberapa jenis dalam perkalian vektor yang kita kenal, yaitu yang pertama perkalian vektor dengan skalar, dan kedua ialah perkalian vektor dengan vektor. Nah, perkalian vektor dengan vektor ini dibagi lagi ke dalam dua jenis. Yang pertama, perkalian skalar, yaitu perkalian vektor menggunakan dot product, dan perkalian vektor yaitu menggunakan cross product. Nah, kita akan bahas satu-satu ya. Untuk pertama kita bahas dulu mengenai perkalian vektor dengan skalar. Nah, pada perkalian vektor dengan skalar, sebenarnya kita mengalihkan sebuah vektor dengan suatu bilangan ya, karena skalar itu tidak punya arah, tapi hanya mempunyai magnitudo. Nah, perkalian vektor dengan skalar ini tidak merubah arah, tetapi bisa memperbesar magnitudo vektor atau memperkecil, tergantung berapa skalarnya, seperti itu. Ini contoh, misalkan ada skalar f dan vektor a, maka hasil kalinya adalah seperti ini, f axi ditambah f ayj ditambah f azk, seperti itu. Nah, contoh ya, kita sekarang contoh perkalian vektor dengan skalar. Nah, misalkan di sini sebuah partikel bermasa 2 kg bergerak dengan percepatan a sama dengan 2i plus 0,5j minus k meter per second kuadrat. Maka tentukanlah besar gaya yang bekerja pada partikel tersebut. Nah, di sini kita lihat bahwa di sini m ya adalah besaran skalar massa ya, dan ini percepatan yang adalah besaran vektor. Yang ditanyakan di sini adalah gaya. Gimana cara menghitungnya? Nah, untuk menyelesaikannya kita menggunakan hukum 2 Newton, di mana F sama dengan M kali A. Nah, ini adalah salah satu contoh perkalian skalar dengan vektor. Nah, kita langsung menyelesaikan saja. Kita bisa tulis seperti ini ya, dalam bentuk matriks, di mana ini adalah massa dan ini adalah percepatan ke komponen I, J, K. Maka hasilnya adalah ini. Atau bisa kita tulis gayanya seperti ini. Nah, terlihat bahwa di sini secara dari arah mereka tidak berubah ya, tetap sama. Tapi besarnya dia berubah karena tadi dikalikan oleh skalar. Jadi skalar di sini fungsinya mengubah magnitudo tapi tidak mengubah arah. Nah, bagaimana besar gaya? Kita bisa menghitung magnitudenya dengan hasil penjumlahan akar kuadrat dari masing-masing komponen, sehingga diperoleh besar gaya akar 21 Newton seperti ini. Nah, sekarang kita masuk ke perkalian vektor ya, itu perkalian skalar yang pertama itu, atau bisa disebut dot product. Nah, ini merupakan perkalian antara vektor dengan vektor yang lainnya. Nah, hasil dari perkalian ini adalah skalar, artinya vektor
dot vektor itu adalah skalar. Nah, contoh. Masih ingat ini rumus apa? Ini adalah W ya. Usaha sama dengan gaya dikali perpindahan. Di mana di sini F adalah gaya dan D ini adalah perpindahan, D displacement. Maka vektor dot vektor hasilnya adalah usaha yang merupakan besaran skalar. Seperti itu. Jadi ini adalah salah satu contoh mengenai perkalian vektor dengan vektor menggunakan dot product atau perkalian skalar. Seperti itu ya. Nah, kemudian misalkan contoh di sini ya. Di sini ada vektor A dan vektor B. Hasil kalinya dapat ditulis seperti ini. Ya, jadi di sini misalkan ada vektor B dan vektor A membentuk sudut alfa, maka hasil dot produknya adalah magnitud A dikali magnitud B dikali cos alfa. Seperti itu. Jadi ini adalah hasilnya. Nah, kemudian sifat perkalian skalar. Jadi sifat-sifat yang berlaku di sini yang pertama komutatif, di mana A dot B itu sama dengan B dot A. Dan juga ada sifat distributif, di mana A dot B plus C sama dengan A dot B ditambah A dot C. Jadi seperti aturan aljabar ya, untuk dot product seperti itu. Nah, kalian juga ingat bahwa pada dot product ini atau perkalian skalar, perkalian dengan komponen yang sama, vektor satuan yang komponen sama, itu akan menghasilkan bilangan sama dengan 1. Sementara komponen yang berbeda akan hasilnya adalah sama dengan 0. Artinya, apabila vektor ini sejajar, maka hasilnya adalah 1. Kalau tegak lurus, dia hasilnya sama dengan 0. Seperti itu. Nah, misalkan ada vektor A dan vektor B ya, kita kalikan, maka hasilnya akan seperti ini. A dot B ya, di mana I dot I 1, I dot J 0, I dot K 0. Itu selanjutnya, sehingga hasilnya ini. Atau kita bisa menghitung A dot A, hasilnya adalah ini. Seperti itu ya. Nah, sekarang contoh soal, kita akan membahas perkalian skalar ya. Misalkan ada sebuah contoh seperti ini. Misalkan diberikan dua vektor, yaitu vektor A dan vektor B, di mana vektor A sama dengan 2i plus 3j, dan vektor B sama dengan minus i plus 2j. Tentukanlah hasil perkalian skalar A dot B, dan yang B, tentukanlah sudut antara A dan B. Nah, kita jawab yang A dulu ya. Yang pertama, tentukanlah hasil perkalian skalar atau dot product dari A dot B. Kita tulis dulu A dot B sama dengan vektor A, ya, 2i plus 3j, dot vektor B, min i plus 2j. Maka kita menggunakan seperti perkalian biasa saja, 2i dikalikan dengan minus i, 2i dikalikan 3j, dan seterusnya. Maka akan dihasilkan seperti ini. Ingat kembali bahwa yang sekomponen itu akan menghasilkan 1, yang berbeda komponen seperti ini, hasilnya adalah sama dengan 0. Sehingga bisa ditulis seperti ini. Kemudian diperolehlah A dot B sama dengan 4 ya. Terlihat di sini bahwa ini magnitud ya. Hanya ada magnitud dan tidak ada arahnya. Ini menunjukkan bahwa A dot B berarti vektor dot vektor hasilnya adalah skalar. Nah, kemudian yang B kita bisa menghitung sudut dengan menggunakan rumus tadi ya, menggunakan A dot B sama dengan magnitud A ditambah dikali magnitud B dikali cos alfa. Nah, kita hitung dulu magnitud A dan magnitud B ya. Setelah kita temukan, maka kita akan peroleh seperti ini. Maka cos theta sama dengan A dot B dibagi magnitud A kali magnitud B. Kemudian hasilnya ini 4 per akar 65. Nah, dengan demikian kita bisa menghitung theta dengan cos inverse dari 4 per akar 65 atau 4 per 8,06 sehingga diperoleh theta 60,2 derajat seperti itu. Nah, ini contoh perkalian skalar atau dot product. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai perkalian vektor atau cross product ya, di mana ini juga sama perkalian vektor dengan vektor.
Kemudian hasil dari perkalian ini adalah vektor. Jadi ingat, vektor cross vektor adalah vektor, ya. Kalau vektor dan vektor hasilnya skalar. Sementara vektor cross vektor hasilnya adalah vektor. Nah, contoh adalah torsi, ya, di mana torsi itu R cross F, itu lengan gaya dikalikan dengan gayanya, gaya yang bekerja pada benda. Nah, dalam cross product kita harus mengingat mengenai kaidah tangan kanan atau right hand rules, di mana misalkan ada vektor dari telunjuk ini vektor A dan jari tengah ini vektor B yang arahnya tegak lurus terhadap lengan, maka akan menghasilkan vektor yang arahnya searah dengan jempol, seperti itu. Nah, magnitudnya kita bisa hitung menggunakan persamaan ini, di mana C sama dengan magnitud A dikali magnitud B dikali sin theta. Theta adalah sudut antara vektor A dan vektor B, seperti itu. Nah, sifat perkalian vektor yang harus kita ingat pertama, dia tidak komutatif. Berarti A cross B tidak sama dengan B cross A. Tapi A cross B itu sama dengan min B cross A. Seperti itu. Kemudian, jika A dan B sejajar, maka A cross B sama dengan 0. Ya, jadi kalau tadi dot product sejajar, hasilnya sama dengan 1. Sementara kalau di cross product, hasilnya sejajar malah 0, seperti itu kebalikannya, ya. Nah, jika A dan B tegak lurus, maka A cross B sama dengan AB, karena sin theta, sin 90 itu sama dengan 1, sehingga A cross B magnitudnya adalah magnitud A dikali B. Dan berlaku sifat distributif pada perkalian cross product ini. Ya, jadi A cross hasil penyebelahan B dan C itu sama dengan A cross B ditambah A cross C, ya. Distributif. Nah, ini kalian juga ingat, ya, tadi aturannya. Kalau tadi yang sekomponen itu hasilnya adalah 0, kebalikan dari produk. Nah, sementara yang berbeda komponen, maka kita menggunakan aturan tangan kanannya, seperti itu. Nah, ini contoh, ya. Jadi misalkan ada vektor A dikali vektor B, maka hasilnya adalah yang tegak lurus dari kedua vektor. Nah, kalau B cross A, dia hasilnya min C ke bawah. Nah, ini menunjukkan bahwa dia ini tidak komutatif, gitu. Seperti itu, ya. Nah, ini adalah contoh, ya. Misalkan perkalian vektor cross product A cross B. Kita bisa menggunakan aturan ini, ya. Ini salah satunya, metode yang bisa kalian hitung menggunakan determinan. Dan kemudian akan didapatkan seperti ini. Ya, jadi kalian bisa ingat bahwa bisa lihat di sini bahwa A cross B yaitu hasilnya adalah vektor, ya. Lihat di sini ada komponennya masing-masing. Ini contoh soal. Misalkan ada dua vektor, ada dua buah vektor yang terletak di bidang XY, dan masing-masing vektor tersebut adalah seperti ini. A sama dengan 2i plus 3j, dan B sama dengan minus i plus 2j. Dan di sini ditanyakan, tentu tunjukkan bahwa A cross B, temukan hasil A cross B, dan buktikan bahwa A cross B itu sama dengan min B cross A. Seperti ini. Ya, kita tulis dulu A cross B. Kemudian kita masukkan vektornya, vektor A dan vektor B. Nah, kemudian kita menggunakan ini metode determinan seperti ini, ya, sehingga diperoleh hasilnya ialah 7K, seperti itu. Dan ini adalah B cross A, kita balik, ya, hasilnya min 7K. Nah, dari sini terlihat bahwa A cross B itu sama dengan min B cross A, ya, di kebalikannya seperti itu. Kalau dibalik dia jadi min B cross A. Jadi di sini dia tidak komutatif, ya, seperti itu. Ini adalah contoh mengenai cross product dari perkalian vektor cross vektor. Ya, oke, sekian dulu untuk topik ini. Apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan melalui email saya, bisa melalui email atau di grup WhatsApp kelas. Oke, saya
akhiri dulu. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di pembahasan topik selanjutnya.